Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Vima. Nah, pada video kali ini kita mau membahas koneksi antar materi topik 1. Ini mata kuliahnya Filosofi Pendidikan Indonesia ya guys. Ini perjalanan pendidikan nasional. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Vima Rizky. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan UNJ 2023 gelombang 1 ya. Oke, langsung aja kita next. Nah, di sini di koneksi antar materi ini ada kesimpulan dan refleksi ya. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara dianugerahi sebagai pahlawan Indonesia atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan Indonesia. Beliau merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, sehingga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional ya. Nah, untuk mulai dari diri ini, siapa saya sebagai seorang guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan. Seperti kata orang Jawa bahwa guru itu digugulan ditiru, dapat diartikan bahwa guru merupakan teladan, panutan, dan juga pembimbing bagi peserta didik untuk mewujudkan karakter yang sesuai dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang menerapkan sistem Among. Nah, untuk pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada, yang pertama itu ada menuntun. Menuntun ini berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya. Menuntun ini juga bisa diartikan sebagai membimbing ya. Terus ada menghamba pada anak. Pendidikan harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan anak. Selanjutnya ada bermain sebagai kodrat anak. Ya, anak itu adalah kodratnya untuk bermain ya. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Selanjutnya budi pekerti. Budi pekerti yang dimaksud adalah pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik, dan yang terakhir itu ada menanam padi. Ya, ibarat petani yang menanam padi. Dalam menanam padi untuk jadi beras yang unggul, petani harus memiliki berbagai cara ya dan sabar mengurusnya. Begitupun juga pendidik ya. Pendidik itu juga harus sabar dan juga harus menerapkan berbagai macam cara strategi agar peserta didik itu bisa menjadi manusia seutuhnya dan bahagia juga ya. Perjalanan pendidikan nasional. Nah, yang pertama itu ada pendidikan zaman kolonial ya. Pendidikan zaman kolonial ini dimulai pada tahun 1854. Nah, pendidikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai saja. Sekolah Bumi Putra harus mendidik pembantu untuk usaha dagang. Nah, pada tahun 1908 itu ada Ki Hajar Dewantara, terus pada 1912 itu mendirikan Inggris Park, dan pada 1913 diasingkan ke Belanda Ki Hajar Dewantara itu. Selanjutnya pada tahun 1922 mendirikan Taman Siswa, dan pada kemerdekaan kita pada tahun 1945 itu menjadi Menteri Pengajaran, dan pada 1959 beliau wafat dan beliau dianugerahi sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, itu adalah biografi singkat Ki Hajar Dewantara ya, perjalanan hidupnya. Jadi, pendidikan sebelum kemerdekaan atau masa kolonial ini, pada masa penjajahan Belanda, kebijakan pendidikan yang diskriminatif dan menghalangi pertumbuhan penduduk pribumi. Kesenjangan ini menggugah pemuda Indonesia menginginkan perubahan pendidikan seperti terbentuknya sekolah taman siswa dan juga sekolah Kartini.
Oke. Selanjutnya, pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan ini, sistem pendidikan Indonesia banyak melakukan perubahan, baik tujuan maupun kurikulum seperti kurikulumnya itu dulu ada kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006 atau yang kita sebut KTSP, kurikulum 2013, dan yang terakhir ini adalah kurikulum 2002 yang dikenal sebagai kurikulum merdeka. Jadi berdasarkan data ini Indonesia tuh melakukan pergantian kurikulum itu setiap 10 tahun sekali ya guys. Oke. Nah, ini untuk refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Yang pertama, pendidikan merupakan proses pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu juga proses membentuk karakter peserta didik yang luhur, sesuai nilai-nilai bangsa Indonesia. Guru digugulan ditiru, yaitu guru sebagai panutan teladan bagi peserta didik. Sebagai guru, mengimplementasikan merdeka belajar bagi peserta didik sesuai dengan kodratnya ya. Di sini selanjutnya ya, perubahan setelah mempelajari materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah saya mengetahui, saya akan menggunakan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, yaitu di depan memberi contoh. Ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani, dari belakang memberi dorongan. Nah, lebih menekankan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan secara kontekstual ya. Dan yang ketiga, guru harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan pengetahuan. Karena berdasarkan kemajuan zaman ini, pasti akan berubah juga kurikulumnya. Oke guys, sekian video ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga yang sedang PPG diberikan semangat terus ya. Bentar lagi kalian akan jadi guru profesional guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.